Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alna. Fa'alta fa'altum fa'altum. Fa'alti fa'altum fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna. Nasara nasara nasaru. Nasara nasarata nasarna. Nasarta nasartuma nasartum. Nasarti nasartuma nasartunna. Nasartu nasarna. Nasartu nasarna. Madda madda maddu. Maddat maddata maddadna. Maddatta maddattumma maddattum. Maddati maddattumma maddattunna. Maddattu maddadna. Maddattu maddadna. Adda adda addu. Addat addata addadna. Addat addadtumma addadtum. Maddati addadtumma addadtunna. Addattu addadna. Addattu addadna. If'alala if'alala if'alalu. If'alalat if'alalta if'alalna. If'alalta if'alaltuma if'alaltum. If'alalti if'alaltuma if'alaltunna. If'alaltu if'alalna. If'alaltu if'alalna. Sana sana sanu. Sana sanata sunna. Sunta suntuma suntum. Sunti suntuma suntunna. Suntu sunna. Suntu sunna. Ba'a ba'a ba'u. Ba'a ba'a tabi'na. Bi'na bi'tuma bi'tum. Bi'ti bi'tuma bi'tunna. Bi'tu bi'na. Bi'tu bi'na. Khafa khafa khafu. Khafa khafa takhifna. Khifta khiftuma khiftum. Khifti khiftuma khiftunna. Khiftu khifna. Khiftu khifna. Qala qala qalu. Qala qala taqulna. Qulta qultuma qultum. Qulti qultuma qultunna. Qultu qulna. Qultu qulna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, ini berhubung Yusufnya pergi mana katanya? Sindoro itu nama apa? Di mana? Sindoro itu nama gunung kembarannya apa tahu, lupa saya. Gunung gak jauh dari Gunung Slamet. Gunung Slamet, Gunung Sindoro. Sindoro daerah Temanggung, Kebumen. Lu tahu Kebumen? Pada ini bumi ya, gampang aja. Ayo Pak.
Ribet amat, kebumen mana Pak? Ya dekatnya tanah. Iya kan? Lah bumi. Nah, iya kan? Nah, udah saya ngisi. Ya, besok, lah kan balago malam Senin kemarin libur. Gara-gara saya baru pulang dari Kudus, saya udah oleng kan. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita boleh Robian ya? Ini masih membahas al-mabhasul awal fi turukil qasri. Nah, itu kan kemarin gitu. Waya awalan yakunul qasru bin nafi wal istisna. Sekarang yang Robian. Yang keempatnya yakunu itu ada. Nah, tolong perhatikan. Ini udah contohnya udah sering kalian baca. Yakunu ada, yakunu itu ada. Apa al-qasru meringkas. Nah, itu kadang-kadang qasru, kadang-kadang hasru. Gitu ya. Memang dua itu kan. Nih, ini perlu kalian ingat. Kadang-kadang redaksinya adalah begini tuh dipinggirin apa diisi. Qasru. Qasrun. Kadang-kadang redaksinya adalah hasrun. Ya sama mananya sama-sama meringkas. Begitu loh. Apa al-qasru meringkas kalimat bitakdimima bitakdimima dengan mendahulukan lafat. Tuh dengerin, sama tadi udah saya kasih tahu, pakai ma itu isim mausul. Nah, lafat sesudahnya itu selah. Hakuhu takhiru. Hakuhu yang bermula haknya ma, at-takhiru itu diakhirkan. Jadi jumlahnya hakuhu takhiru karena selahnya ma, la mahallalaha minal i'rab. Nyambung kan? Hakuhu lu ngantuk al. Hakuhu yang bermula haknya ma, at-takhiru itu mengakhirkan. Nahwu kan udah pada apal semua lu, Al-Fatihah lu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka itu maf'ul didahulukan. Maf'ul kan biasanya setelah fi'il fa'il. Ngerti kan? Itu yang kalau kondisi normal na'buduka. Nah, tapi kenapa ini iyyaka didahulukan? Itu menandakan makna qasr atau hasr, meringkas. Maknanya iyyaka hanyalah, maka tambahin hanyalah padamu. Tuh. Na'budu menyembah siapa kami, abada ya'budu, makanya na'budu, abada ya'budu, masdarnya bisa abdan, bisa ibadatan, bisa ubudan. Nggak usah keder, masdar itu macam-macam. Gitu loh. Hanya kepada engkau ya Allah na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau. Maka itu tak wajib ditasdid yaknya. Kalau enggak ditasdid iyyaka itu maknanya sinar matahari. Kan bukan menyembah kepada Allah, malah nyembah pada sinar matahari loh. Itu ada dalam kitab Kasyifatus Saja yang malam ini ngaji. Sebenarnya memang kan kita izin. Nasta'inu minta pertolongan siapa kami. Tuh, pahami dan imani. Dengerin. Pahami dan imani, praktekkan. Tuh. Iyyaka na'budu hanya kepada engkau ya Allah na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta nyembah dulu. Dengerin Alpin, lu biar tahu. Gak usah cari muka, ngawula dulu yang benar kita. Pertolongan itu pasti ada. Paham gak? Ke siapapun ya begitu. Menyembah itu kan ngawula. Ngerti kan? Ngabdi dulu.
ibadah dulu yang benar. Pasti baru ada pertolongan. Jangan belum apa-apa udah minta pertolongan, minta sumbangan, minta bantuan. Ngabdi aja belum, kerja aja belum. Kerja dulu baru minta upah. Rumus di mana-mana seperti itu. Itu maksudnya. Al-Fatihah ayat 5. Maknanya iyyaka na'budu ayna khussuka bil ibadati. Ayna khussu tuh pakai kha. Tegasnya mengkhususkan siapa kami kepada engkau ya Allah bil ibadati dengan ibadah. Ibadah itu kan menghamba. Lu gak punya kitab, jajan lu rajin, paham gak? Udah dikasih kemarin-kemarin 30, lu sisain 10.000 tiap minggu, 5 minggu gak kebayar. Sekarang kalau saya beliin lu jibang nggak tekun, nggak taat, nggak nurut, gak males sudah. Minta sama lu, no. Mikir supaya punya kitab bagaimana? Ngawula dulu, iya karena buju, rajin bebenah, rajin deres, rajin tahajud, bantuin doa, baru pantas untuk dikasih hadiah. Wal isti'anati dan minta pertolongan tuh, ayna khussuka bil ibadati. Yo, udah titik. Itu cara yang keempat. Meringkas diantaranya adalah mendahulukan lafaz yang harusnya dia belakangan, tapi didahulukan. Itu berarti berfaedah qasr atau hasr. Akan sebenarnya kalau cuci muka lagi, ngontak ngantuk, lu ngontak ngantuk lewat sono aja. Ngaji ngantuk mulu, mending sekolah aja kagak. Nah itu cara yang keempat. Kalau yang kemarin kan yakunul qasr, yang ketiga tuh dengan atof, yang kedua innama, ya kan? Yang pertama jatuh 2 nafi, la, contohnya la ilaha illallah, kan gitu kan? Wa mal hayatud dunya illa la'abun walahun. Kan kemarin contoh-contohnya itu. Jadi la double, la dengan illa atau ma nafi dengan illa ma zaidun illa alimun. Kan kemarin gitu. Ya innamal a'malu bin niat yang keempat. Ya itu yang nomor 3. Umrul fata zikruhu la tulu muddatihi. Umurnya pemuda itu adalah disebutnya dengan baik, bukan umurnya panjang. Umurnya panjang kalau kelakuannya brengsek, bukan umurnya panjang, pendek. Ngerti maksudnya? Kan kemarin begitu. La tulu muddatihi itu. Nah, yang keempat yang barusan yakunul qasru bitaqdimi ma haqqu ta'khir. Qasr bisa dilakukan dengan cara yang keempat, yaitu mendahulukan lafaz yang harusnya diakhirkan. Contohnya maf'ul bih. Maf'ul itu kan harusnya belakangan setelah fi'il fa'il. Tiba-tiba maf'ulnya didahulukan. Nah itu mempunyai makna hasr atau qasr. Nah besok kalian rasain. Dengan kan suka kalian remehin duit 20.000 ya. Besok nggak saya kasih sama sekali ya. Kalian rasain bagaimana dengan dia dikasih duit semuanya. Bodoh nanan. Oh, biar kalian nggak ngeremehin hadiah dari orang. Fal maksuru alaihi fin nafyi wal istisna'i huwa al madhkuru ba'da adatil istisna'. Nahu wa ma taufiqi illa billah. Fal maksuru, maka bermula lafaz yang diringkas. Apa alaihi atas al, maksur alaih. Berarti yang diringkas, yang fokusan ringkas.
fin nafi dalam kemarin kan at-tariqatul ula itu kan nafi wal istisna. Ngerti kan? Fin nafi wal istisna'i dalam cara mengkoser nafi dan istisna. Wa ya maksur alaih. Nah itu dhamir fasol. Fal maksuru alaihi fin nafi wal istisna'i, maka bermula lafaz yang diringkas atasnya dalam cara huruf cara ringkas yang perabotnya nafi dan istisna. Wa ya maksur alaih al mazkuru itu lafaz yang disebut ba'da adatil istisna'i setelah perabot istisna. Nahu qaulihi ta'ala wa ma taufiqi illa billah wa ma taufiqi, dan tidaklah bermula minta pertolonganku illa billahi kecuali itu hanya dengan Allah. Nah itu maksur alaihnya illa billah. Billah itu kan setelah illah. Perhatikan, ini gue tulis biar paham. Perhatikan, itu kan wama taufiqi illa billah. Taufiqi ini namanya maksur. Ini yang setelah ma. Billahi ini istilahnya maksur alaih. Tuh. Diringkas, ini yang diringkas cuman digabungkan illa billah. Itu kan maknanya beda dengan umpamanya kemarin sudah dijelaskan. Taufiqi billah. Bermula minta pertolonganku itu dengan Allah. Makna ini itu enggak sedahsyat maknanya. Dengerin. Wa ma taufiqi illa billah yang didahului manafi. Nyambung? Digabung. Ini kan nafi. Nafi dua kan berarti isbat. Dan tidaklah minta pertolonganku kecuali hanya kepada Allah. Nah ini artinya minta pertolongan tadinya kepada si A, kepada si B, kepada si C dihilangkan, dikerucutkan hanya kepada Allah. Kan sama dengan la ilaha illallah. Kan berarti ilaha ini maksur. Atau kalau pakai khasr ya berarti maksur. Maknanya sama. Kalau illallahu boleh, illallah boleh, menangan bagusan illallahu. Allahu illallahu itu namanya maksur alaih. Tadinya Tuhannya macam-macam. Tuhannya Alvin maling. Tuhannya Alvin nyolong. Biar punya HP, nyolong HP. Biar punya duit, nyolong duit. Tuhannya macam-macam. Itu hilangkan. Illallahu Tuhanku hanya Allah. Nyambung gak maksudnya? Wah, keren kalau kalian sampai paham itu mah. Gitu loh. Itu maksudnya wal maksur alaih fin nafi wal istisna wal madhkur ba'da adatil istisna. Mulai dijemput. Itu jalan kaki. Bapak, emak apa bapak? Nyambung ya. Itu kan kemarin contoh wa ma Muhammadun illa rasul. Ya kan? Afa im qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilang qalabatum ala gimana? Afa imma ta'au kitab au kutilat ala kibawahi itu kan? Dalam surah apa itu? Ali Imran salah itu. Nah itu maksur alaihnya. Yang kedua wal maksur alaih ma'il nama
wa al-madhkuru ba'daha wal maksuru alaihi, dan bermula lafaz yang diringkas apa alaihi atas al, ma'a ilnama bersama ilnama, itu yang menjadi sasaran hukum berarti. Wa ya maksur alaih ma'a ilnama, al-madhkuru itu isim, itu lafaz yang disebut ba'daha setelah innama. Innama itu kan namanya innamal a'malu binniyat. Wa yakunu, dan ada apa namanya maksur alaih muakharon, itu yang diakhirkan fil jumlati di dalam jumlah, wujuban dengan wajib. Nahu innamad dunya hururun. Tuh, jangan ketipu sama dunia. Innamad dunya, hanyalah, bukan sesungguhnya, bahwasannya, itu meringkas asal. Innamad dunya, bahwasanya bermula dunia, hururun itu tipuan. Lu mau ngapain? Pin alpin nyolong enggak, nyolong HP, nyolong duit, tipuan. Lu mau seneng motor baru lu naikin 10 meter itu lu udah sebutannya motor bekas. Lu paham nggak? Wih, nyambung nggak? Lu mau beli jajanan, ya kan? Mau makan, coba lu lepeh lagi. Jangankan orang lain, lu sendiri kok nggak mau makan lagi? Ya apa enggak? Itu udah jelas-jelas nyata itu. Tipuan. Maka makanlah hanya untuk kadar bisa taat kepada Allah. Oh, nyambung nggak? Ini Alia pulang. Sembelon tas apa? Iya. Tuh berarti kan innamad dunya hururun wal maksuru alaih, dan bermula yang diringkas apa alaihi atas al, ma'allah bersama la al atifat yang mengatofkan, wa ya maksur alaih al madhkuru, itu lafaz yang disebutkan. Al madhkuru itu lafaz yang disebutkan. Ba'daha qoblaha ya, qoblaha yang sebelum la al-atifah. Kalau maksur alaih kaitannya kemarin, berarti yang nomor berapa itu? Yang nomor 3 ya. Itu adalah yang disebutkan sebelum lanya. Itu maksudnya wal maksur alaih ma'ala al-atifah wa al-madhkur qoblaha, yang sebelum la. Nah, contohnya wal muqabilu lima ba'daha, wal muqabilu, dan lafaz yang membandingi. Muqabil kan muqabalah, istiqbal itu loh, hadapan gitu loh. 5 terhadap lafaz ba'daha yang sesudahnya. Nahwu al-fakhru bil ilmi la bil mali. Al-fakhru bermula bangga-banggaan itu bil mali, bil ilmi, dengan ilmu. Tuh dengerin pin alpin. La bil mali, tidak dengan harta. Jadi yang dibanggakan itu ilmu. Bukan benda, bukan duit, bukan yang aneh-aneh. Paham nggak? Terus yang dibanggakan apa, Pak? Ya ilmu. Ilmu yang dimaksud, ilmu yang diamalkan. Loh, gitu loh. Bukan ilmu yang buat bohongin orang. Itu maksudnya
al-fakhru bil ilmi la bil mali. Bawahnya lagi itu kebanggaan, kan tadi disebutkan mukau apa namanya maksur aleh setelah apa maksur aleh kalau yang menggunakan huruf atau la, yang dimaksur aleh itu yang diringkas itu adalah sebelum la. Kalau contoh al-fakhru bil ilmi la bil mali, sebelum la kan bil ilmi, berarti kemuliaan hanya diringkas kepada ilmu. Pembandingnya la bil mali, bukan dengan harta. Nyambung nggak? Habis Pak, nggak punya duit Pak. Sabar. Wah, udah capek Pak, kita sabar Emang lu udah sabar apa? Lu udah melakukan sabar apa? Pernah nggak kalian puasa 3 hari 3 malam? Gua udah puasa 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Pernah nggak lu melek sehari semalam pagi? Pernah nggak? Itu kerjaan saya dari dulu, seusia kalian. Puasa mulai Selasa, Rabu, Kamis. Mulai Kamis habis subuh, sampai nanti ketemu subuh, Jumat, nggak tidur sama sekali. Itu nggak sekali 2 kali saya melakukan. Itu namanya puasa melek. Ya puasa tapi sambil melek. Ayo, mau sabar apa? Maka ilmu itu biar manfaat, biar barokah, diriadoi, ditirakati, donodon, denger. Kalian sih saya kasih kebebasan makan yang kenyang nggak apa-apa. Karena kalau kalian lapar ngantuk, makan kenyang nggak apa-apa. Tapi kalian harus mempunyai pembanding makan kenyang berupa dengan banyak rajin sholat, banyak wirid, banyak baca Quran, banyak jerit. Tuh, lu daripada puasa, males baca, males jerit. Nggak usah puasa nggak apa-apa. Tapi makan nasi yang banyak, nggak usah jajan. Duit dari mana lu? Ya kan? Gua kasih duit saja lu salah gunakan buat beli mainan, lu ya kan? Makanya jangan salahkan saya kalau malam Senin besok nggak saya kasih duit ya. Salah dewe. Tuh. Wal maksuru aleha. Dan bermula yang diringkas apa alaihi atas al ma'abal bersama huruf bal walakin dan lakin al-atifata ini yang mengatofkan keduanya yaitu bal dan lakin itu kan huruf atof. Wa ya maksur aleh ma'abal walakin al-mazkuru. Sebenarnya kan al-mazkuru itu 2 kalimat. Al itu sifat sorihah namanya. Al itu isim mausul namanya. Mazkuru itu selahnya. Nah, gitu loh. Al itu maksur aleh. Loh begitu. Bukan alono delongop melulu lu. Lu ngantuk emang? Nah, iya. Mazkuru yang disebutkan apa? Al. Loh gitu loh. Ba'dahuma yang setelah bal dan lakin. Maksur aleh kalau setelah bal dan lakin itu kebalikan yang dengan la. Kalau la kan sebelumnya tadi. Nah kalau bal dan lakin itu sesudahnya. Maksur alehnya. Nahu mal fakhru bil mali bal bil ilmi. Wa nahu mal fakhru bin nasabi. Wah ini kita ke bawah-bawah ini nasab. Loh iya kan? Lakin bitaqwa. Loh apa maksudnya? Mal fakhru. Tidaklah bermula kebanggaan. Itu fakhrun. Makanya inna wa kana muhtalang fakhuro. Fakhur itu sombong. Loh, mal fakhru tidaklah bermula kesombongan bil mali itu dengan harta. Berbangga-banggaan bukan dengan hartanya. Lu punya apa Al? Enggak punya apa-apa Pak. Ya udah sabar. Tapi lu hidup. Hidup Pak. Kan bisa ngomong Pak. Lu hidup enggak? Hidup. Wah iya. Syukuri hidup. Karena apa artinya duit?
bertumbuk-tumbuk kalau mati. Ada gunanya apa enggak? Bagi mayit ada gunanya enggak? Ada gunanya enggak? Lah kagak. Paling buat rebutan pagi. Loh iya kan? Oh, artinya Allah masih memberikan kepada kita nyawa. Allah masih beri kepada kita akal. Itu nikmat yang luar biasa. Nyambung kan? Maka nikmat akal harus dijaga. Nikmat hidup harus dijaga. Lu pada sehat? Sehat kan? Nikmat sehat juga harus dijaga. Kalau orang udah ngumbruk sakit, la ilaha illallah, lu makan pecel lele, kata lu enak. Kata orang yang sakit, enak dari mana? Kata siapa? Orang yang sakit. Udah sehat, enggak seger, disyukuri. Loh, makan pakai mie sama telur enak. Telur masih banyak telur. Cewek udah lu kasih? Udah belum Don? Kasih ntar, sekarang ambilin. Masih ada berapa ikat? Kasih dulu 1. Ya. Masih ada berapa ntar? Itu nggak boleh lama-lama, namanya telur. Paling lama 2 minggu. Kalau nggak lu masak, busuk. Udah sekarang gak usah beli sayur, udah selagi masih ada telur, lu makan mie sama telur aja udah. Lu iya apa enggak? Udah enak. Bentar beraknya keluar telur Pak. Udah nggak apa-apa. Kalau emang lu berak keluar telur lagi, lah bisa lu goreng lagi. Lu iya apa enggak? Waduh irit aja kalau begitu. Ya. Kan kayak Ewin belaku beli telur lagi. Nah, iya. Masih ada berapa ikan Don? 3. Ya udah kasih. Masih ada nggak di rumah? Telur masih ada nggak? Habis. Memang lu tidak perlu taruh situ. Ngapa sih? Ribet amat. Odin kadang-kadang tua-tua ya. Nah, masa harus diterima? Lu taruh aja situ, orang kok tahu. Nah, Don. Makanya Erwin, lu jangan sering-sering bergaul sama Odon. Takut dia hilang. Odon kalau dia hilang tinggal apanya? Nah, iya kan? Aduh ampun dah. Nyambung ya. Loh itu mal fakhru bil mali. Enggak usah ditulis, kalian lihat aja kitabnya. Gitu kan? Wa nahu mal fakhru bin nasabi. Ini bukan kita lagi ikut campur nasab yang lagi rame. Saya keturunan Nabi. Ya lah iya. Sama. Kalian kok keturunan Nabi Adam. Ada nggak yang keturunan iblis? Kagak ada dia lah. Memang iblis punya anak pada punya kali. Itu mal fakhru, tidaklah bermula kebanggaan. Bin nasabi itu dengan nasab. Nasab tahu nasab kan? Umpamanya Erwin bin Erdogan, Erdogan bin R3, R3 bin Eremblun, ya Eremblun bin RMRM, ya itu siapa? Ya enggak? Siapa? Maftuh bin siapa? Bin Fatih, ya enggak? Maftuh, ya enggak? Umpamanya Odon bin Idin anaknya, umpamanya gue nggak tahu, orang-orang nyocokin aja. Odon bin Idin anaknya Uden anaknya Edan, umpamanya Edan anaknya Adan anaknya Udun anaknya Idun, nah umpamanya ya, dan seterusnya. Yang menjadi kebanggaan bukan amal fakhru bin nasabi, bukan, lakin bitakwa, tetapi dengan takwa. Artinya kebanggaan itu dengan takwa. Takwa bagaimana? Yang melakukan perintah Allah
meninggalkan larangannya. Ngerti maksudnya? Ada sampah ya dibersihin, itu takwa. Jangan dibersihin, gua naik doang baru lu bersihin. Lu emang nggak ngeliat Don, sampah di depan pintu sebanyak itu, segede itu. Ilok apa harus dibelekin di kepalanya baru dibuang? Paham nggak? Kan udah saya bilangin, sampah sudah penuh, buang di bawah. Paham nggak maksudnya? Kena angin nggak berantakan kemana-mana. Lu kan bisa, Win. Paham kan? Nggak usah disuruh. Al bisa kan? Tuh, biar ada khidmat. Ingat-ingat tuh, khidmat barokah. Kalian mau nyari barokah, khidmat. Kalian pengen pinter, rajin terus. Maka rajin terus dan khidmat ini harus berjalan seirama. Oh, ini contoh balago. Itu kenapa? Dalam contoh balago kok harus disebutkan mal fakhru bin nasabi lakin bid takwa. Nah itu maksur alehnya adalah al fakhru. Ini gua tulis satu dah. Nah, ini kan sebenarnya udah nih tadi. Ya kan? Mal fakhru. Fakhru pakai kho. Fakhru bukan fakhru. Mal fakhru bil nasabi. Lakin bid takwa kan gitu. Mal fakhru tidaklah bermula kesombongan yang dibangga-banggain gitu. Kalau bahasa Jawanya angga-anggaan. Bin nasabi itu dengan nasab, bukan. Lakin bitakwa ini artinya apa? Al fakhru dikerucutkan, dikoser. Nah, itu yang dimaksud maksur aleh. Begitu ya? Itu kalau pakai lakin itu adalah setelah lakin. Kalau pakai la tadi kan saroful apa tadi? Saroful apa bersarofu ya? Mal fakhru mana tadi? Al fakhru bil ilmi. Ini ya. Ada juga ini saroful insani. Oh bukanlah. Oh udah contoh itu aja udah biar pas. Hapus aja. Apa tadi? Al fakhru bil ilmi. Nah, kan gitu. Al fakhru bil ilmi. La bil mali. Oh. Kebanggaan atau kemuliaan itu dengan ilmu. Oh ini kalau atofnya pakai la, maksur alehnya setelah sebelum la. Nah, la bil mali itu mukobil. Mukobil itu pembanding. Dijelas, ditiningin. Maka yang saya wanti-wanti sama kalian tekun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nggak ada siapa nih? Andre. Udah Andre mah udah nggak usah dianggap lah. Anggap aja dia mah penumpang gitu aja, udah penumpang gelap gitu ya. Udah lu 10 orang sama perempuan dah yang ada. Lu tekun istiqomah 10 ya kan. Tapi bener-bener kalian militan. Ya kalau yang lain kan kamunya penumpang gelap lah ya, seenaknya itu lah. Ada Rehan 2 ya, Bakhir sama Habibi, kemudian Japir ya. Wah itu kan udah anggap aja penumpang gelap lah. Kalian yang penumpang jelas. Nah, kudu tekun. Menyambung nggak maksudnya? Ini dikupas, dibakar. Nah, kalau kalian belajar nahunya diimbangi dengan bayan seperti ini, kalian ngerti fungsinya nahu sorong. Begitu loh. Oke, wal maksur aleh dan bermula yang diringkas. Apa alai atas al fi taqdimi ma
Yang barusan tadi yang robian fi taqdimi mah dalam mendahulukan lafat hakuhu yang bermula haknya ma at-takhiru itu yang diakhirkan. Itu tadi contoh dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah itu iyyaka dua itu kan harusnya belakangan orang maf'ul, kok didahulukan. Nah wa ya maksur alaih al-mazkuru itu yang disebutkan, al-mutaqaddimu yang mendahului, yang ditaruh di depan. Nahu alallahi tawakkalna. Nah, itu kan harusnya kan tawakkalna alallahi. Tapi kok alallahi tawakkalna wa ilaihi unik. Ya kan? Lah alallahi kok didahulukan. Alallahi kan huruf jar. Kan mempunyai ta'aluk. Iya kan? Lah ta'aluk itu kan harusnya ke lafaz yang sebelumnya. Kok ini didahulukan? Oh, menandakan itu mempunyai makna taksis. Ya nama lainnya taksis ya maksur alaih. Nyambung. Oh. Jelas-jelas taksis juga. Tawakalna berserah diri siapa kami. Wa kaqaulil mutanabbi, dan seperti ucapan mutanabbi penyair, wa minal baliyati azluman la yarawi an ghayyihi wa khitabi man la yafhamu. Wa minal baliyati, dan itu termasuk bencana. Gitu ya. Dan itu termasuk bala. Tulis, ngeliatin gua emang apa? Emang keren. Ya kan? Azluman bermula maidu. Maidu ngerti gak maidu? Weh, maidu lu tahu gak Don? Sirah dari wong Jawa, wong Serang. Apa? Ke pakai. Maidu. Apaan? Maidu itu menyalahkan. Ngerti gak? Orang udah berjuang masih aja dipaidu. Wah itu loh, disalahin. Nyari duit sendiri buat ngasih makan lu. Ngerti gak? Ngajar sendiri. Karena kalian pada rajin, gua bersihin kamar mandi sendiri, bersihin tempat wudhu sendiri, masih aja dipaidu, disalahin. Nah, wa minal baliyati, dan itu termasuk bencana. Azluman bermula maidunya orang. Ya, tadi perasaan udah saya iniin. Layar awi, saya lupa ini. Apa jadi mananya? Awa. Lalu yang menolak siapa man an ghayyihi, dari mencela man, wa khitabiman, dan mengajak bicara orang, la yafhamu, yang tidak paham siapa man. Termasuk bencana adalah apabila ada orang yang menyalahkan terhadap apa yang dia pernah tidak lakukan. Dia nyalain mulu kerjanya. Dan ngajak bicara orang yang nggak paham, itu termasuk bencana. Ngomong sama Aal, dengerin apa Don, ngomong sama Aal, ngomong masalah Jokowi. Gimana Aal paham? Emang Jokowi siapa? Jawabnya gitu kan. Lu sakit emang? Lu sedih banget ngapa? Lu emang dimusuhin sama Aska. Lu jancem.
Ma Erwin, lu ngapain lu nangis? Lu kan lu ada nopal, lu minjem lu, nah, ya kan? Ya udah titik, tuh. Nah itu contohnya. Wa minal baliyati azluman la yar'awi an ghayyi wa khitabu man la yafhamu. Nah, wa minal baliyati itu kan khobar. Ngerti gak maksudnya? Khobar itu yang menjadi contoh, lu biar dong. Kan nggak nyambung lagi. Azluman, lah azluman itu kan azlu dimudhafkan kepada man. Man itu marifat apa nakirah? Ya marifat orang isi mausul. Lah kenapa azluman mubtada masih dibelakangkan, sementara wa minal baliyati itu khobar didahulukan? Itu menandakan kasar, koser, termasuk bencana adalah menyalahkannya orang yang tidak berbuat apa-apa. Termasuk wa khitabu man la yafhamu, ngajak ngomong orang yang nggak nyambung. Paham nggak? Nah, itu kasar. Nyambung. Wih, nyambung nggak? Mulahadoh. Latihan ini. Awalan, nggak sabar dihabisin tuh. Dikit lagi dah. Sampai segitu ntar baru udah kelar. Al-Mabhasusani lah. La yustara itu disyaratkan. Fikullin, harokatnya benar. Fikullin dalam masing-masing aikulli wahidin. Gitu loh. Kalau yang baca apa siapa? Ono Pakih. Fikulliman. Lah ya. Lu ke yang baca Pakih. Itu fikulliman. Lah. Apa kuliman ke? Didukung sama odon. Gebleknya kan itu odon. Udah ke nggak apa-apa, pakai cakep. Kan dibaca fikulliman kok nggak protes. Ah, berarti boleh. Udah kendeng dua-duanya kan itu ya. Fikullin gitu loh. Dalam masing-masing min bal dari bal. Walakin dan lakin. Nah itu perhatikan. Apa yang yustaratu antus bako. Apa bahwasanya didahului. Apa min dan apa ba dan lakin binafin dengan nafi. Au nahyin atau nahi. Ini perhatian, mulahadzah itu sama dengan perhatian aja lah, sama dengan tambihat. Pertama, perlu diperhatikan dalam hasr yang menggunakan bal dan lakin itu disyaratkan harus didahului nafi atau nahi. Itu kan tadi mal fakhru, makanya kan manafi. Iya kan? Nah, lakin, nah ini kan baru lakin. Oke, nyambung. Lakin dan bal harus didahului oleh nafi atau nahi. Wa ayyakuna, dan bahwasanya ada apa al-ma'tuf, lafaz yang diatofkan bihima dengan lakin dan bal. Mufradan itu mufrad, enggak tasniyah, enggak jamak atau enggak jumlah. Yang berikutnya wa alla taqtarina, dan bahwasanya tidak kebarengan apa lakin khususnya lakin bil wawi dengan wawu. Lakinnya enggak didahului wawu. Gitu loh. Mamanya mal fakhru bin nasabi lakin wabit takwa enggak boleh. Gitu loh. Ngerti? Sanian. Mulahadzah yang kedua, yustaratu disyaratkan. Fila dalam la kaitannya untuk hasr, apa ifradu ma'tufiha, memufradkan ma'tufnya la. Ma'tuf kan lafaz yang diatofkan, isim yang diatofkan. Wa antus bako, dan bahwa didahului apa la. Wa antus bako, dan bahwasanya didahului apalah bi isbatin dengan kalam isbat.
Kalau la didahului yang kedua selain mufrad kalamnya isbat. Isbat itu lawannya apa? Apa Don? Lawannya nafi. Nafi itu kan apa namanya? Negatif. Kalau isbat itu positif, begitu loh. Wa alla yakuna, dan bahwasanya tidak ada apa malafat ba'daha yang setelah la dakhilan itu termasuk perkara yang masuk fi umumi ma, dalam umumnya lafat qoblah yang sebelum la. Salisan, ini perlu latihan kalian, karena balaghah itu rasa. Nahwu kalian kan kemarin udah dibahas, katanya huruf athof kan. Nah itu kan termasuk ada bal, ada la, ada lakin, ya kan? Nah, dimatangkan di sini kaitannya bab hasr, gitu loh. Oh, fungsinya la itu seperti ini tuh ternyata. Loh, kalian baru ngeh dan mainan. Ada. Jewer. Malah mainannya. Salisan, mulahadhah yang ketiga, yakunu ada lil qasri itu bagi qasr bi innama dengan perabot innama, bukan yang kedua. Kalau yang pertama kan nafi dengan illah, ya kan? Istisna itu maksudnya. Nafi dengan istisna. Yang kedua kan dengan innama. Yang ketiga kan athof dengan la bal lakin. Yang keempat tadi takdimu makana haku takhir, kan gitu. Ingat tidak? Itu ingat loh cara membuat qasar, ada 4. Dan ingat juga kalian, ini membahas qasar dalam balaghah. Lalu bandingkan dengan mengqasar sama jamak dalam bab fikih. Wah, gak nyambung lu. Lah mengqasar itu bukan apa namanya? Sholat zuhur, asar, isya sama maghrib diringkas menjadi 2 rakaat, Pak. Itu bab qasar jamak dalam fikih, Dodon. Ngerti gak? Bukan masalah qasar bab balaghah, kan gak nyambung lu nanti ujung-ujungannya. Lu ngomongnya sama Al. Iya ya Al. Jangan-jangan Pak Guru salah Al. Wah, udah nyalain Pak Guru, katanya lu yang ngantuk mulu sih lu. Iya kan? Apa tadi bab qasar dalam balaghah, bukan qasar dalam bab fikih. Loh gitu loh. Ono ngantuk lagi bunga ya. Hello bunga. Oke. Maziyatun, apa kelebihan? Maziyah itu bisa diartikan keistimewaan. Gitu loh. Alal atfi, atas athof, li'annaha, karena sesungguhnya innama tufidu itu memberi faedah apa innama al isbata pada menetapkan lisyai'i terhadap sesuatu. Tuh kerennya di sini. Qasar dengan innama itu mempunyai keistimewaan mengalahkan atas qasar. Itu berarti kan redaksinya alal atfi. Mengqasar dengan innama itu mempunyai kelebihan. Maziyah itu keistimewaan, kelebihan sama aja. Mengalahkan atas athof. Qasar dengan athof. Kan athof tadi ada 3. La, lakin, dan bal. Ngerti kan? Kenapa? Innama mempunyai faedah al isbata lisyai, menetapkan sesuatu. Wan nafiyah atau kepada al isbata, dan menafikan, menegatifkan an itu kalian apa? An ghairi gitu. An ghairi, dari yang lainnya, ada ghairihi enggak? Daf'atan wahidatan, daf'atan dengan ambalan, wahidat, ambalan tahu kan? Kali. Gitu loh. Wahidatan yang sekali.
Kelebihannya innama dibanding dengan qasr dengan atof, pertama dia menetapkan sesuatu, dan yang kedua menafikan dari lainnya daf'atan wahidatan sekaligus. Bikhilafil atfi, berbeda dengan atof. Fa'innahu, maka sesungguhnya atof yufhim yufhamu itu dipahami minhu dari atof apa al isbatu positif menetapkan awalan dalam permulaannya, cuma nafiyu kemudian menafikan sanian kali yang kedua, au aksuhu atau sebaliknya, yaitu yufhimu an nafya awalan wal isbata sanian. Nah, itu perlu penjabaran. Robian mulahadha yang keempat, at-taqdimu bermula mendahulukan, itu berarti yang keempat khasr takdimu ma hakku takhir, kan gitu tadi, mendahulukan isim yang harusnya belakangan. Ya dulu itu menunjukkan apa takdim alal qasri, atas qasr, bitoriqi zauqi, dengan jalan rasa. Ini rasa berbahasa, gitu loh. As-salimi yang selamat. Az-zauqi salim. Apa? Wal fikris shaibi, dan pemikiran yang benar. Bikhilafis salasil baqiyati, berbeda dengan perabot 3 al baqiyati yang tersisa. 3 yang tersisa apa? Yang ketiga itu tadi lah, sisanya apa tadi? Ya iya kan, nah sisanya kan qasr tadi ada 4. Pertama nafi istisna, yang kedua innama, yang ketiga atof, ya kan? Nah, berarti itu semua lah, nyambung. Nah, itu yang dimaksud. Nah, sisanya berbeda dengan itu, gitu loh maksudnya. Jadi keren, gitu loh. Kalau pakai takdim, itu hanya pakai rasa, gitu loh. Oke. Fatadullu, maka menunjukkan apa asalas al-baqiyah alal qasri, atas qasr, bil wad'il lughawi. Fa'ilnya tadullu al-adawatu bil wad'il lughawi, fatadullu maka menunjukkan alal qasri, atas makna qasr, bil wad'i, yaitu yang bahasa nahwu, al kalamu walafzul murakabul mufidu bil wad'i, kan berarti membuat bahasa, kan? Bil wad'i dengan peletakan al lughawi, bil wad'i dengan peletakan al lughawi yang bangsa bahasa. Apa yang tadullu? Al adawatu, perabot. Tadi perabotnya pakai innama, perabotnya pakai la ilaha illa, kan gitu. Kan la ilaha illallah tadi kan pakai perabot. Terus yang satu lagi mal fakhru bin nasabi lakin bil ilmi, kan gitu tadi. Nah, itu kan. Khomisan, bermula yang kelima, al aslu khomisan, mulahadha yang kelima, al aslu itu bermula hukum asal, ayat akhara, itu bahwasanya jatuh akhir. Apa al ma'mulu ma'mul? Udah lu lihat kitabnya, lihat yang aneh-aneh, lu lihat kitabnya aja. Apa al ma'mulu ma'mul ala amilihi, atas amilnya ma'mul, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Udah. Wa may yatatabba'u asalibal bulaghai
fi taqdimi ma haqqut ta'khir yajidu annahum yuriduna bidzalika at-takhsisa. Waman dan bermula orang ya tatabba'u yang meneliti siapa man asali bal bulaghai pada uslub. Tahu uslub kan? Uslub itu gaya bahasa. Oh. Asali bal bulaghai pada uslubnya ulama-ulama balaghah fi taqdimi ma dalam mendahulukan perkara hakku yang bermula haknya ma at-ta'khiru itu mengakhirkan yajidu maka menemukan siapa man bi anaum dengan sesungguhnya bulaghah yuriduna itu mengendaki siapa bulaghah. Bulaghah itu zamannya balighun, orang-orang yang ahli balaghah itu loh bulaghah. Faqihun fuqaha, alimun ulama loh, jamak taksirnya menghendaki at-takhsiso pada makna takhsis. Sudah itu perlu pendalaman. Wallahu alam bisawab. Udah kalau lu mau ngaji mang, udah telat dah, udah lu masak mie aja udah. Sementara ini dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.